Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Dos Santos, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Timur Keva Mananu, Fakultas Pertanian, Program Studi Biologi. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai metabolisme mikroba. Sebelum kita melanjutkan materi tersebut, perlu kita ketahui apa itu metabolisme. Dalam kehidupan, makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari proses metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan rentetan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Pada metabolisme, terjadi dua fase, yaitu anabolisme dan katabolisme. Apa itu anabolisme dan katabolisme? Anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini, diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang tidak menggunakan energi cahaya atau dengan kata lain menggunakan cahaya kimia disebut dengan kemosintesis. Katabolisme. Katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Baik, tadi merupakan penjelasan dari anabolisme dan katabolisme. Berikut ini kita akan memasuki materi produksi energi oleh mikroba yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Berikut adalah penjelasannya. Respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini, terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi yang disebut sebagai eksergonik. Respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, siklus Krebs atau daur asam sitrat, dan transport elektron. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, senyawa seperti asam pirufat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Pada proses ini, terjadi juga proses fermentasi. Fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah: yang pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang keempat, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima, menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Yang keenam,
Organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan beserta bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terdiri dari dua reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. Pada reaksi terang, cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produksi reaksi. ATP dan NADPH akan digunakan untuk membuat karbohidrat pada reaksi gelap. Reaksi gelap. Pada reaksi gelap, 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribolosa bifosfat atau RUBP. RUBP merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi satu molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stomata dan telah diperkenalkan oleh Melvin Kelvin sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Kelvin. Baik, tadi merupakan penjelasan tentang fermentasi, respirasi, dan fotosintesis. Berikutnya, kita akan masuk pada materi enzim. Materi yang pertama, struktur enzim. Enzim merupakan substansi yang ada dalam sel dalam jumlah yang amat kecil dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses-proses seluler dan kehidupan. Nama lain dari enzim adalah ferment. Nama enzim berasal dari bahasa Yunani yang berarti dalam ragi. Keseluruhan bagian enzim yang disebut holoenzim tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Ada dua tipe enzim, yaitu eksoenzim dan endoenzim atau enzim intraseluler atau enzim di dalam sel. Fungsi utama dari eksoenzim adalah melangsungkan perubahan-perubahan pada nutrien di sekitarnya sehingga memungkinkan nutrien tersebut memasuki sel dengan mengambil zat makanan yang ada di sekeliling sel. Misalnya, enzim amilase menguraikan zat pati menjadi unit-unit gula yang lebih kecil. Sedangkan fungsi endoenzim untuk mensintesis bahan seluler dan menguraikan nutrien untuk menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel. Misalnya, heksokinase mengkatalisis heksosa di dalam sel. Berikutnya adalah sifat enzim. Sebagai molekul zat yang mempunyai peranan besar dalam metabolisme, enzim memiliki beberapa sifat penting di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, enzim adalah suatu protein. Ini terbukti karena enzim di dalam larutan membentuk suatu koloid. Keadaan ini akan memungkinkan luasnya permukaan enzim sehingga bidang aktivitasnya juga besar. Yang kedua, bekerja secara khusus atau spesifik. Enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Yang ketiga, enzim sebagai katalisator. Artinya, sebagai zat yang mampu mempercepat reaksi kimia, tetapi enzim tidak ikut bereaksi. 4. Rusak oleh panas. Enzim adalah suatu protein yang dapat rusak oleh panas dan disebut sebagai denaturasi. Yang kelima, dapat bekerja bolak-balik. Umumnya, enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya, suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan sebaliknya dapat pula bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula. Berikutnya, mekanisme kerja enzim. Reaksi enzim akan berlangsung apabila substrat tersedia dan bagian sisi aktif enzim dalam keadaan kosong. Substrat akan memasuki bagian sisi aktif enzim dan bagian sisi aktif tersebut akan mengalami perubahan bentuk dengan mengelilingi substrat.
Kemudian terbentuklah ikatan lemah enzim substrat. Mekanisme kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua hipotesis, yaitu hipotesis gembok dan anak kunci dan hipotesis kecocokan yang terinduksi. Berikut adalah penjelasannya. Hipotesis gembok dan anak kunci. Menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Fischer, bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang dimasukkan dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivitasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepas produk serta membebaskan enzim seperti pada gambar di samping. Hipotesis kecocokan yang terinduksi. Menurut hipotesis ini, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke dalam bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti substrat. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, selanjutnya enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kerja enzim adalah yang pertama, suhu. Suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas suhu tertentu. Hal ini disebabkan jika molekul bergerak lebih cepat, maka substrat akan berikatan lebih cepat pada sisi aktif. Setelah melewati batas suhu tertentu, enzim akan mengalami denaturasi. Denaturasi adalah perubahan struktur secara kimiawi karena terjadi gangguan pada ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan lemah lainnya yang menyebabkan struktur enzim rusak. Jika kenaikan suhu terus-menerus, maka kemampuan kerja enzim menurun, bahkan berhenti. Demikian pula, jika terjadi penurunan suhu, maka enzim tidak bisa bekerja karena menjadi tidak aktif pada suhu rendah. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Enzim bekerja optimal pada pH tertentu, umumnya pada pH netral. Pada kondisi asam atau basa, kerja enzim terhambat. Agar enzim dapat bekerja secara maksimal, pada penelitian atau percobaan yang menggunakan enzim, kondisi pH larutan dijaga agar tidak berubah, yaitu dengan menggunakan larutan penyangga atau buffer. Zat penghambat atau inhibitor. Zat yang dapat menghambat kerja enzim disebut inhibitor. Inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Zat tersebut memiliki struktur seperti enzim yang dapat masuk ke substrat, atau ada yang memiliki struktur seperti substrat sehingga enzim salah masuk ke penghambat tersebut. Hambatan enzim dapat dikelompokkan ke dalam 3 reversibel atau dapat balik dan non-reversibel atau tidak dapat balik. Inhibitor reversibel adalah zat penghambat yang tidak berkaitan secara kuat dengan enzim, sedangkan inhibitor irreversibel merupakan penghambat yang berkaitan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Hambatan reversibel dibagi menjadi inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Untuk mengatasi hal ini, jumlah substrat harus ditingkatkan sehingga substrat mempunyai kesempatan dalam bersaing memperebutkan sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk enzim. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Yang keempat, konsentrasi substrat. Jumlah substrat yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kerja enzim. Biasanya, sel akan menambah jumlah enzim dengan cara melakukan sintesis enzim untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kelima, hasil akhir. Kerja enzim dipengaruhi hasil akhir. Hasil akhir yang menumpuk menyebabkan enzim sulit bertemu dengan substrat.
semakin menumpuk hasil akhir, semakin lambat kerja enzim. Berikutnya merupakan pengendalian enzim. Enzim bekerja secara serentak dan terkoordinasi sehingga semua kegiatan kimiawi dalam sel menjadi saling terpadu. Salah satu akibatnya yang jelas adalah sel hidup membutuhkan dan menguraikan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi metabolisme dan pertumbuhan normal. Hal ini mengisyaratkan adanya mekanisme pengendalian metabolisme seluler yang tepat yang pada akhirnya menyangkut pengendalian kegiatan enzim. Aktivitas enzim dapat diatur melalui dua cara, yaitu pengendalian katalis secara langsung dan pengendalian genetik. Pengendalian langsung mekanisme katalik terjadi dengan mengubah konsentrasi substrat atau reaktan. Artinya, jika konsentrasi substrat bertambah, maka laju reaksi meningkat sampai tercapai suatu nilai pembatas, dan jika produk menumpuk, maka laju reaksi menurun. Pengendalian langsung melalui penggandengan dengan proses-proses lain, maksudnya adalah pengaturan oleh ligan atau molekul yang dapat terikat pada enzim yang tidak ikut berperan dalam proses katalik itu sendiri. Pengendalian genetis memiliki dua proses, yaitu induksi dan respirasi enzim. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kata yang kurang dan kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan. Terima kasih. Salam anak Indonesia.